Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iPhone varian mini yang ternyata walaupun untuk kegiatan sehari-hari itu masih enak, tapi itu nggak laku di pasaran sama sekali teman-teman ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa iPhone varian mini ini sebenarnya tuh nggak terlalu populer di pasaran teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 12 mini dan juga ini adalah iPhone 6 gua teman-teman ya. Jadi kalau untuk dua iPhone ini sama-sama untuk besaran layarnya itu termasuk mini teman-temannya. Nah, yang pertama 12 mini ini untuk ukuran layarnya 5,4 inci dan untuk yang iPhone 6 ini ukuran layarnya cuman 4,7 inci. Jadi ini kita ngomongin bentang layarnya teman-temannya. Menurut gua secara pribadi baik iPhone 12 mini dan iPhone 6 ini untuk pemakaian sehari-hari digenggam dengan satu jari itu enak banget. Karena dua iPhone ini termasuk iPhone yang compact teman-temannya. Gua secara pribadi memang suka banget dengan iPhone yang besarannya itu di bawah 6,1 inci. Kalau untuk iPhone X yang udah gue pakai beberapa bulan yang lalu itu memang di angka 5,8 inci gue juga suka. Tapi kalau untuk varian iPhone 12 mini ini di angka 5,4 inci itu menurut gue secara pribadi unik banget dan compact banget teman-teman. Dan juga bersanding dengan iPhone 6 ini juga enak-enak aja menurut gue secara pribadi guys. Tapi ternyata kalau di pasaran untuk iPhone varian mini itu sama sekali nggak laku loh teman-temannya. Sehingga Apple itu memutuskan untuk tidak mengeluarkan lagi varian mini tapi digantikan dengan yang namanya iPhone varian Plus teman-temannya. Nah, kalau menurut gue secara pribadi guys ya, alasan kenapa iPhone varian mini itu kurang laku itu sebenarnya cuma ada dua hal alasan utama sih teman-temannya. Yang pertama tentunya dari sisi baterai guys ya. Nah, kalian tahu kan untuk zaman sekarang iPhone itu rata-rata 6,1 inci ke atas. Bahkan salah satu smartphone yang baru keluar kalau nggak salah iQOO itu apa ya yang barusan rilis itu 6,65 inci kalau nggak salah teman-temannya. Kalau kalian lebih tahu kalian boleh komen di kolom komentar karena gue sempat ngelihat ada perilisan Android yang terbaru teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk 6,1 inci sekarang itu adalah ukuran yang paling standar. Jadi kalau di bawah itu menurut pasar itu tidak laku sama sekali. Jadi sekarang rata-rata itu produsen smartphone tuh berlomba-lomba untuk menetapkan besaran layar iPhone atau smartphone mereka tuh di angka 6,1 inci minimal paling kecil teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kenapa untuk size-nya tuh minimal 6,1 inci itu sebenarnya ada hubungan dengan yang namanya baterai teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan semakin besar sebuah smartphone itu baterainya juga dituntut untuk lebih besar karena butuh space ya untuk meletakkan baterainya dalam ukuran yang besar teman-temannya. Nah, kalau misalkan kayak iPhone 6 ini itu cuman di angka 1800-an mAh guys ya. Jadi kalau untuk kegiatan sehari-hari itu juga memang nggak bisa lagi support untuk pemakaian aktif. Nah, kalau untuk iPhone 12 mini ini juga teman-temannya walaupun ukurannya lebih kecil tapi memang baterainya lebih besar dibandingkan dengan iPhone 6 ini teman-temannya. Kalau untuk iPhone 12 mini ini sendiri untuk besaran baterainya itu di angka 2200 mAh. Tapi tetap aja bagi gue secara pribadi itu nggak cocok sama sekali untuk pemakaian yang super aktif. Terutama kalau kalian gabungkan dengan yang namanya game. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk pemakaian gua di iPhone 12 mini ini untuk dari sisi baterainya gue tuh memang nggak pernah pakai buat main game karena iPhone 12 mini ini memang khusus untuk kerjaan gue dimana gue cuma ngabisin buat WhatsApp, kemudian Google Maps dan juga Instagram doang. Dan di sini no game ya. Rata-rata pemakaian gue tuh 3 jam 47 menit atau bisa gue bilang sekitar 4 jaman lah teman-temannya. Karena gue kadang-kadang kerja dari jam 9.30 pagi sampai jam 4.30 sore. Gue harus ngecas sekali sih untuk iPhone 12 mini ini sendiri teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 6 ini sendiri itu memang pemakaiannya tuh masih sangat minim karena di sini juga baru gue pakai beberapa hari teman-temannya. Nah, di sini juga gue baru saja ganti baterai dari 73%, gue ganti seharga 80.000 teman-temannya dan juga untuk pemakaiannya sekarang berkisar di angka 2 jaman aja sih kalau untuk pemakaian sehari-hari teman-temannya. Ini yang bisa gue share ke kalian guys ya. Nah, kalau menurut gue secara pribadi teman-temannya, alasan yang pertama ini memang sangat masuk akal karena untuk zaman sekarang orang-orang itu membutuhkan yang namanya baterai super gede teman-temannya. Dengan baterai yang super gede, iPhone kita tuh atau smartphone kita itu cenderung lebih bisa diajak untuk berkompetisi lah. Dalam artian beraktivitas secara berat, buat main game bisa, buat produktivitas bisa, buat kerjaan bisa, buat dengerin lagu bisa, buat nonton juga bisa teman-temannya. Tapi karena iPhone varian mini dan juga ukuran iPhone mini di bawah 6,1
inci itu tidak bisa provide baterai yang luar biasa tahan, jadi varian mini itu tidak laku sama sekali teman-temannya. Nah, ini alasan yang pertama kenapa varian mini itu atau iPhone dengan size yang compact itu tidak laku di pasaran, guys. Oke, kalau untuk alasan yang kedua sendiri, menurut gua secara pribadi itu adalah dari kepuasan kita saat kita menonton film ataupun kita main game. Zaman sekarang orang itu suka banget nonton film, orang tuh suka banget streaming, nonton TikTok, dan juga untuk gaming itu orang suka banget main game. Setiap orang pasti memiliki game favorit mereka, teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kita itu nonton, kemudian kita main game dengan iPhone yang ukurannya compact sekecil ini, menurut gue secara pribadi itu kepuasannya itu sama sekali nggak ada, teman-teman. Gue juga memang ngerasain pas kita main iPad yang lebih besar bentang layarnya ataupun iPhone minimal dengan besaran layar 6,1 inci itu memang untuk nonton dan untuk gaming itu lebih enak dibandingkan dengan ukuran compact seperti ini. Walaupun ini sama-sama 4K seperti ini, jelas layarnya juga tajam, udah Super Retina OLED teman-teman untuk iPhone 12 mini ini, tapi kalau untuk experience kepuasan kita untuk nonton, kepuasan kita untuk main game itu memang kalah jauh dibandingkan dengan iPhone yang memang untuk besaran layarnya tuh minimal 6,1 inci ke atas, teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi alasan yang pertama itu adalah dari sisi baterai yang kecil, dan alasan yang kedua adalah dari sisi kepuasan kita untuk beraktivitas seperti main game dan juga nonton film itu sama sekali nggak bisa diakomodir oleh varian iPhone yang compact, teman-teman. Jadi untuk di pasaran pun banyak banget nih orang yang membeli iPhone varian mini ini hanya sekedar untuk ya second phone, teman-teman, atau second weapon mereka, atau sekedar untuk ya coba-coba aja, tapi bukan iPhone yang bisa diajak untuk beraktivitas dengan maksimal. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian beli iPhone varian mini itu produktivitas kalian tuh seperti kayak kentang, teman-temannya. Nah, jadi intinya kenapa iPhone varian mini ini itu walaupun bagus tapi nggak laku karena dia kentang, teman-teman. Jadi artinya baterainya tuh sama sekali nggak support ya untuk pemakaian produktif, kemudian untuk kepuasan kita bermain game dan juga untuk nonton film itu sama sekali kurang banget, teman-teman. Gue nggak bilang lumayan, tapi kurang banget. Gue juga ngerasain. Tapi karena gue tipikal orang yang jarangnya nonton film di iPhone, gue sering nonton di TV aja atau di iPad, jadi it's fine bagi gue secara pribadi. Nah, maka dari itu kenapa sekarang Apple itu gencar untuk mengeluarkan varian iPhone Plus, karena menurut gue Plus itu dari sisi layar gede banget, kemudian untuk dari sisi baterai juga gede, jadi itu mendukung banget untuk permintaan pasar zaman sekarang. Lebih tepatnya untuk iPhone varian mini ini tidak bisa mendukung permintaan pasar, teman-temannya. Padahal menurut gue secara pribadi gue suka banget dengan dua iPhone compact yang ada di tangan gue ini. Kalau untuk iPhone 6 ini gue pakai untuk kegiatan gue cuma sekedar dengerin lagu. Juga gue pengen tahu untuk experience iPhone 6 di tahun 2024 ini gimana. Dan juga kalau untuk iPhone 12 mini ini memang iPhone impian gue. Jadi setelah gue dapetin ini, gue udah mutusin untuk ya udah pencarian gue akhirnya tercapai ya, karena gue akhirnya bisa menggunakan iPhone 12 mini ini. Karena gue suka aja dengan compact seperti ini, gue bisa mengoperasikan dengan satu jari aja. Sama juga dengan iPhone 6 ini, teman-temannya. Nah, jadi gue di sini pengen nanya ke kalian, kalau misalkan menurut kalian untuk varian iPhone mini atau compact itu gimana sih menurut kalian, teman-teman yang udah pakai iPhone dengan varian mini dan compact seperti ini size-nya? Boleh komen di kolom komentar, teman-temannya. Nah, pesan dari gua, walaupun iPhone mini ini nggak bisa support untuk kegiatan secara produktif, tapi bukan berarti untuk dari sisi performanya juga nggak bisa diandalin lagi, nggak juga sih, teman-teman ya. Terutama untuk iPhone 12 mini ini untuk pemakaian sehari-hari itu masih sangat layak banget, dari sisi performa nggak ada permasalahan sama sekali. Kalau untuk iPhone 6 ini sendiri ya ini patut untuk dijadikan koleksi aja sih, teman-temannya, menurut gua secara pribadi. Karena untuk iPhone 6 ini udah nggak support lagi update iOS terbaru, mentok di iOS 12 saja. Tapi menurut gua secara pribadi hanya sekedar untuk secondary masih oke lah ya. Untuk buka WhatsApp masih bisa, buka IG juga masih bisa di sini. Kemudian untuk buka Spotify bisa, Facebook bisa, YouTube juga bisa, teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.